Baik, kita lanjutkan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang the structure of contract. Jadi pada saat kita akan membuat suatu bisnis, maka kita harus membuat kontrak di antara kedua belah pihak. Misalkan antara produsen dengan supplier atau produsen dengan distributor. Nah, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan pada saat kita membuat kontrak. Yang pertama adalah introduction. Di dalam kontrak itu biasanya kontrak ini dalam bentuk perjanjian kerjasama (BKS) atau MOA, Memorandum of Agreement. Ya. Yang pertama introduction. Anda harus mengenalkan. Biasanya di kontrak itu ada dua pihak. Ada pihak pertama, ada pihak kedua. Ada first party, ada second party. Pihak pertama, pihak kedua. Pihak pertama, di introduction ini pihak pertama harus menjelaskan siapakah pihak pertama ini. Nama, nomor ID, mungkin ya, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon jelas, email jelas. Kemudian yang kedua, pihak kedua juga harus melakukan hal yang sama. Nama, nomor ID atau nomor KTP, kemudian alamat jelas, email, fax, nomor telepon, dan lain sebagainya. Siapakah yang merepresentasikan pihak pertama, siapa yang merepresentasikan pihak kedua. Biasanya diwakili oleh satu orang ataukah direkturnya gitu. Inilah yang disebut dengan introduction. Di awal kontrak itu biasanya tertulis seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, Anda harus menjelaskan tentang payment. Sistem pembayarannya seperti apa? Apakah dengan cash? Apakah dengan cek? Ya, tergantung kesepakatan Anda berdua nanti. Ya, di dalam perjanjian itu. Kemudian yang ketiga, Anda harus menjelaskan cooperation. Cooperationnya itu apa? Bentuk kerjasamanya itu apa? Misalkan antara dua perguruan tinggi, apakah pertukaran pelajar kah? Pertukaran dosen kah? Atau masing-masing perguruan tinggi ingin mahasiswanya dapat melanjutkan di perguruan tinggi yang lain. Ya. Kalau misalkan antara produsen dengan distributor, berarti kalau distributor produsennya misalkan memproduksi susu Milo, berarti distributornya ini supplier susu dari ternak, gitu kan, dari sapi. Nah, bentuknya seperti apa cooperationnya? Berarti kan dia menjual susu. Kemudian si produsen akan memberikan payment kepada si penjual susu ini. Ini bentuk operationnya seperti apa? Apakah peminjaman tempat, misalkan sewa? Kalau di Hong Kong itu biasanya ada sewa tempat. Itu kan ada pakai perjanjian, tenant of agreement, ya, antara si penyewa dengan landlord, dengan tuan rumah, atau dengan orang yang memiliki apartemen tersebut. Perjanjiannya seperti apa? Ya. Kemudian yang berikutnya adalah reliance. Reliance ini trust atau bentuk kepercayaan. Nah, biasanya nanti dalam surat perjanjian ada pihak, penandatangan pihak, kemudian ada saksi. Ya, orang yang Anda anggap percaya atau merepresentasikan company atau perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah term and termination. Perjanjian kerjasama ini tidak selamanya. Apakah bisa 2 tahun, apakah 3 tahun atau 5 tahun. Ya, misalkan di Jakarta itu kan ada perjanjian kerjasama antara Hotel Hilton dengan Hilton Pusat di Amerika Serikat. Nah, pada saat perjanjian kerjasama telah berakhir, maka Hilton nggak bisa lagi pakai nama Hotel Hilton. Sekarang berganti nama menjadi Hotel Sultan. Karena term and terminationnya udah selesai. Jadi perjanjian kerjasama ini harus dibatasi oleh waktu, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian berakhir dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya, kami bekerja sama dengan Saint Mary. Perjanjian kerjasamanya 5 tahun. Setelah 5 tahun itu harus di-renew perjanjian itu. Itu yang disebut dengan term and termination. Kemudian 6, ada yang disebut dengan work for hire. Pada saat Anda bekerja di sebuah perusahaan, itu juga Anda harus menandatangani namanya kontrak kerja. Ya, Anda harus baca itu kontrak kerja. Nah, aturannya seperti apa? Apakah Anda hanya untuk pegawai kontrak saja atau pegawai tetap,
atau hanya untuk disewa, gitu, yang hanya punya batas waktu tertentu. Kemudian yang ketujuh, ownership. Nah, di dalam perjanjian kerjasama, Anda harus jelaskan siapakah yang memiliki ini. Misalkan Anda bekerja sama membangun industri, tetapi industri itu keberadaan mesinnya merupakan penyertaan saham daripada pemegang saham. Otomatis ini harus dilindungi oleh hukum, sehingga Anda mengatakan, oh ini milik si A, ini milik si B. Pada saat perjanjian kerjasamanya sudah selesai, maka mesin itu bisa ditarik. Atau Anda ingin buat laundry, oh saya naruh mesin di situ. Berapa tahun? 5 tahun. Nah, kalau udah selesai mesin ditarik, kecuali ada deal baru. Kemudian warranty and disclaimer, ya, ini berkenaan dengan jaminan. Ya, disclaimer itu penolakan. Ya, bagaimana sistem penjaminannya? Contoh, Anda ingin mensuplai susu ke industri Indomilk, katakan. Jaminannya apa kalau misalkan telat 3 minggu sementara produksi terhenti? Ya, itu ada yang disebut dengan jaminan and disclaimer. Kemudian yang berikutnya adalah indemnification. Apa itu indemnification? Ganti rugi. Nah, kalau terjadi telat seperti itu, maka itu harus ada penggantian rugi. Nggak ada ya? Oh ya, saya kurang nih jam 8 itu ya, yang disebutkan indemnification. Ya. Indemnification itu adalah ganti rugi. Contoh, dulu saya pernah bekerja di industri garment. Ya, kebetulan industri tersebut dekat dengan sawah. Jadi waktu itu kita supplier produk Gap di New York. Ya, Gap, tahu kan Gap, baju. Ya. Nah, pada saat itu kita pakai jasa kontainer. Nah, kontainernya itu entah kenapa terbuka, kemudian mungkin banyak kutu beras yang masuk ke dalam kontainer. Kita tidak bersihkan, baju udah dimasukin ke dalam semua, udah harus dilipat, kemudian dimasukin. Kontainer ditutup, ternyata itu kutu beras itu beranak pinak. Akhirnya masuk ke kapal, mungkin sebulan sampai ke New York gitu ya. Ternyata di sana sudah banyak spreading kemana-mana. Oke, mereka minta ganti rugi. Kenapa? Karena mestinya sudah dijual atau dimasukkan ke toko, ternyata tidak bisa. Bukan cuma itu, kita diundang ke sana untuk menyaksikan produk kita dibakar. Jadi semuanya itu dibakar. Nah, itulah yang disebut indemnification. Kita harus mengganti rugi. Kenapa? Karena kan mereka rugi waktu. Itu kelalaian dari kita. Kemudian yang berikutnya adalah limitation and of liability. Ya. Ada pembatasan antara hak dan tanggung jawab. Ada dua pihak, yaitu pihak A, ya. Pihak pertama ada pihak kedua. Pihak pertama, kewajibannya apa saja? Haknya apa saja? Dikasih tahu. Pihak kedua, kewajibannya apa saja? Haknya apa saja? Pihak pertama kewajibannya menyediakan susu setiap tanggal sekian sampai sekian ribu liter, gitu kan? Itu kewajiban pihak pertama. Haknya apa? Mendapatkan pembayaran, gitu kan? Kewajiban pihak kedua misalkan menyediakan tempat untuk kontainer susu tersebut dan menerima proses distribusinya. Itu kewajiban pihak kedua. Ya. Haknya dia mendapatkan susu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, itu harus dibatasi. Nah, segala sesuatu hal yang, makanya ini harus banyak nih kewajiban ini. Anda harus tulis. Karena dia bilang, oh, saya nggak wajib melakukan itu. Apakah susunya harus sesuai standar? Oh, kan tidak ada di surat perjanjian kerjasama. Gitu. Nanti mereka bisa berdalih seperti itu. Anda harus tetapkan. Kemudian relation of parties. Bagaimana hubungan antara kedua belah pihak tersebut, antara pihak pertama dengan pihak kedua. Anda harus jelaskan. Contoh misalkan surat menyurat. Ya, bagaimana PO diproses kepada siapakah? Kemudian prosesnya bagaimana? Hubungannya seperti apa?
Di marketing itu kan ada beberapa tahapan ya. Ada dari manajer marketing. Manajer marketing dia fungsinya mencari buyer, pembeli. Ya udah, dapat dia bayar, dia nego harga gitu kan. Turun ke asisten manajer. Dia sudah mulai nego modelnya seperti apa sih, ya. Turun lagi ke follow up namanya. Si follow up ini akan memfollow up si asisten manajer ini ke bagian produksi. Dia mengontrol, oh kita butuh sekian ribu pieces. Itu prosesnya seperti itu. Perlu Anda jelaskan di dalam perjanjian kerja sama berapa lama itu masing-masing. Ya. Kemudian employee solicitation. Ya, kalau misalkan ini kan ada juga perjanjian kerja kontrak kerja. Ya. Berkenaan dengan karyawan yang cacat karena bekerja misalkan. Apa yang harus diberikan oleh perusahaan? Apa haknya? Gitu. Kalau di pabrik itu kalau jari hilang 1 dapat 3 juta gitu misalkan, seperti itu. Nah itu apa ketentuannya? Bagaimana kalau dia meninggal pada saat masa kerja? Ya, semacam seperti itulah. Bagaimana kalau pada saat bertugas dia meninggal? Bagaimana dengan keluarga anaknya? Segala macam. Itu yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Makanya pada saat Anda dealing untuk kontrak kerja itu harus Anda cek satu-satu. Apa hak saya, apa kewajiban saya. Jangan sampai kewajibannya banyak, haknya sedikit. Gitu kan, seperti itu. Seperti misalkan Anda punya hak sebenarnya untuk libur seminggu sekali, ya kan? Hak Anda itu dari jam 6 subuh sampai sore mestinya, gitu kan. Orang-orang Filipina itu jam 6 sudah keluyuran itu di MTR saya lihat. Ya karena apa? Dia menggunakan haknya. Nggak wajib Anda untuk memasak dari pagi sampai jam 9, nggak wajib. Ya itu mestinya di luar kondisinya nggak seperti itu. Anda harus baca itu ketentuannya. Kemudian miscellaneous provision, ketentuan-ketentuan lain Anda bisa tentukan. Kalau penyewaan rumah, misalkan kalau ada air condition rusak, apa yang harus Anda lakukan? Apakah menjadi tanggung jawab si penyewa atau landlord? Ya biasanya ke landlord. Saya kontak landlord, ini airconnya rusak nih. Nanti si landlord yang ngebetulin. Ada kebocoran, jadi tanggung jawab siapa? Itu kan ditulis di situ. Nggak boleh nyabut pintu, kan kalau di Hong Kong ya. Nggak boleh maku gambar di tembok, kan ada ketentuannya di situ. Ada juga konsep pembayaran listrik, ada yang pembayaran listriknya kolektif. Ada yang memang berdasarkan flat. Nah itu kan yang disebut sebagai miscellaneous provision, ketentuan-ketentuan lain. Ya. Kemudian 14, signature, tanda tangan. Nah, harus ada dua belah pihak nih. Ya si penyewa dengan landlord atau pihak pertama, pihak kedua. Kalau di Indonesia biasanya pakai saksi. Jadi pihak pertama dan saksi, pihak kedua dan saksi. Kalau di Indonesia biasanya pakai materai. Ingat, materai yang saya pegang itu adalah materai yang ditandatangani oleh pihak yang berlawanan dengan saya. Jangan terbalik, jangan saya tanda tangan materai di situ, saya juga yang pegang, salah, gitu kan? Nah itu yang disebut dengan signature. Ya, Anda harus tetapkan di situ. Anda baca satu-satu, berarti tanda tangan. Gitu. Termasuk kalau misalkan dengan majikan, Anda perjanjian, saya boleh nggak sholat? Gitu. Saya boleh nggak pakai kerudung? Ya kan? Saya boleh nggak tidak ngurus anjing? Itu kan harus diawali dengan perjanjian itu. Saya boleh nggak makan babi gitu kan? Itu kan bisa dimasukkan ke dalam miscellaneous provision. Ada ketentuan-ketentuan tambahan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah addendum. Addendum itu berarti tambahan, ya. Dan addendum ini bisa berarti dalam bentuk servis. Apa jasa layanan tambahan yang Anda berikan kepada si pihak pertama? Misalkan mobil, jual beli mobil, term and condition-nya. Oh, mobil saya sediakan tenda di atasnya, sehingga bisa on off, Anda bisa buka tendanya. Nah, itu kan servis tambahan. Ya. Kemudian payment schedule. Nah, kalau Anda misalkan membeli susu dari supplier, itu paymentnya bagaimana? Setiap tanggal berapa? Berapa kali payment? Nah, itu Anda harus tentukan di dalam perjanjian kerjasama. Dan yang terakhir adalah late payment
payment charge. Apa itu late payment charge? Kalau paymentnya telat, Anda kena charge, gitu kan, denda. Ya, biasanya seperti itu. Kalau kartu kredit ya telat, Anda kena charge. Kalau di Hong Kong itu charge-nya gede juga gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya late payment charge. Anda harus tentukan di situ. Ya, karena kalau si tukang supplier susu, wah pembayaran telat nih, saya bisa klaim untuk pembayaran yang lebih. Nah, inilah struktur daripada kontrak yang intinya akan melindungi kedua belah pihak yang saling bekerja sama, gitu. Baik, tolong dipelajari dan Anda hafalkan ini. Terima kasih. Ya, kagak direkam.